Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa'lam annal insana ma yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. Wa'lam, ketahuilah. Kita sudah sampaikan bahwasanya seorang ulama ketika mengatakan ketahuilah, ini adalah perkara yang penting. Seorang ulama tidak akan mengatakan ketahuilah kecuali dalam perkara yang memang sangat penting. Maka ini harus betul-betul kita catat, kita pahami, kita ketahui benar. Kita kasih catatan khusus, kita kasih tanda khusus, ini perkara yang penting. Annal insana ma yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. Bahwasanya seseorang tidak akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah sampai dia itu kufur kepada taghut dengan perwujudan yang sudah kita sebutkan tadi. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas ar-rusydu yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ghayy yaitu agamanya orang-orang musyrikin. Telah jelas mana agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana agamanya orang-orang musyrikin. Telah jelas jalan kebenaran dari jalan kesesatan. Telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Mana jalan yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan yang menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang dengan kuat. Di sini dengan kalimat istamsaka, bukan masaka, yamsiku, bukan. Itu juga berpegang, tapi di sini istamsaka menunjukkan berpegang dengan sungguh-sungguh. Bil 'urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat, tali yang sangat kuat. Lam fisama laha, yang tidak akan putus. Siapa yang berpegang dengan tali yang kuat? Siapa yang bersungguh-sungguh, yang betul-betul telah berpegang dengan tali yang amat kuat? Siapa? Waman yakfur bit-taghut, faman yakfur bit-taghut, maka orang-orang yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Orang yang telah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah berpegang dengan tali yang amat sangat kuat, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Qala al-mu'allif rahimahullah, ar-rusydu dinu Muhammad wal ghayyu dinu Abi Jahal. Rusydu adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-ghayyu adalah agama Abi Jahal. Jalan yang lurus adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang sesat adalah jalannya orang-orang musyrikin, jalannya Abi Jahal. Berdoa kepada Allah saja, mengarahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ini adalah melalui orang yang telah meninggal dunia. Itu adalah jalan apa? Jalannya orang-orang yang sesat.
jalannya orang-orang musyrikin, agamanya Abu Jahal. Jangan diikuti jalannya Abu Jahal. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih kepada selain Allah dengan penamaan apapun, maka itu adalah jalan yang sesat. Agamanya orang-orang musyrikin, agamanya Abu Jahal. Wal urwatul wuthqa, tali yang kuat adalah syahadatu alla ilaha illallah. Wa hiya mutadamminatun lin-nafi wal itsbat. Adapun al-urwatul wuthqa, tali yang kuat, itulah persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang tidak dikatakan berpegang dengan la ilaha illallah. Seseorang belum menjalankan la ilaha illallah kecuali kalau dia sudah kufur kepada tauhid. Kalau dia belum kufur kepada tauhid, maka ibadah yang dia lakukan tidak ada nilainya. Dan apa yang dia lakukan tidak ada nilainya. Ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia belum bersaksi dengan kalimat ini. Dia belum mewujudkan kalimat ini. Dan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, mutadamminatun lin-nafi wal itsbat. Terkandung di dalamnya nafi dan itsbat. Tanfi jami'an anwa'il ibadah an ghairillah. Yaitu meniadakan, menafikan seluruh macam-macam ibadah. Menafikan, meniadakan seluruh macam-macam ibadah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah, ditiadakan. Harus ada ini. Harus meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tusbitu jami'a anwa'il ibadah kulliha lillahi wahdah la syarikalah, dan menetapkan seluruh macam ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada sekutu baginya. Ini makna la ilaha illallah. Bukan sekedar kalimat yang diucapkan saja, tapi harus difahami bahwa di dalamnya ada kalimat, ada nafi dan ada isbat, bahkan didahulukan nafi daripada isbatnya. Juga dalam ayat yang kita baca didahulukan apa? Iman kepada Allah atau kufur kepada tauhid? Faman yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Disebutkan dulu kufur kepada tauhid. Disebutkan dulu kufur kepada tauhid. Disebutkan dulu la ilaha, tidak ada yang diibadahi. Ditiadakan seluruh yang diibadahi selain Allah. Ditiadakan seluruh syirik. Dinafikan seluruh jenis syirik. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengatakan jangan kau sebutkan syirik? Kalau kamu sebutkan syirik, kamu jelaskan syirik akan memecah belah umat. Ini ucapannya orang-orang yang ingin menipu umat. Orang-orang yang ingin mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengajak kepada Islam tapi tidak mengajak kepada meniadakan syirik. Tidak mengingatkan umat ini dari perbuatan syirik. Ini pengkhianatan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ditiadakan syirik sementara Allah Subhanahu wa taala justru menyebutkan lebih dulu la ilaha illallah. Sebutkan dulu waman yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Disebutkan dulu kufur kepada tauhid. Maka di sini justru menunjukkan pentingnya dakwah, mengingatkan orang dari syirik. Menjauhkan orang dari perbuatan syirik, karena ini merupakan dosa besar yang paling besar. Mendahulukan kufur kepada tauhid. Dan tidak akan dikatakan orang itu beriman sampai dia kufur kepada tauhid. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, di sini ada catatan juga tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama.
ini jangan disalahpahami. Jangan dipahami bahwasanya kalau begitu orang-orang kafir dibiarkan dengan agama mereka. Berarti tidak perlu ada lagi jihad. Berarti biarkan orang kafir, orang musyrikin, orang yang berbuat syirik, biarkan mereka bebas dengan agama mereka dan keyakinan mereka. Berarti semua agama itu dibenarkan dalam Islam karena tidak boleh dipaksa. Tidak ada paksaan dalam agama. Jangan disalahpahami seperti ini. Kita harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutus para rasulnya untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang tidak paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini ada beberapa aqwal, keterangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya inna hadi kanat fi awwalil amr. Ini dahulu. Pertama, ya, pada saat-saat dahulu asalnya itu tidak ada paksaan. Kemudian ayat ini nusikhat bi ayatil jihad, kemudian dihapus. Jadi sudah mansukhah, sudah mansukhah ayat ini. Nah, atau sudah mansukh. Firman Allah Subhanahu wa taala ini sudah mansukh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, ini khusus bagi ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Kalau mereka mau untuk membayar jizyah, kalau mereka mau membayar jizyah dan mereka hina di negeri kaum muslimin, membayar jizyah dengan hina, mereka yang datang membayar, bukan ditarik, mereka menyerahkan jizyah tadi dengan penuh kehinaan, karena mereka mau membayarnya. Maka biarkan mereka hidup di negeri kaum muslimin dengan hina, dengan membayar jizyah dan tidak usah diperangi. Itu maksudnya. Tidak perlu dipaksa, biarkan. Kalau memang mereka milih itu, tidak apa-apa. Dan pilihan yang pertama masuk Islam. Bukan berarti meniadakan, masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, maka apa? Silahkan tinggal di negeri kaum muslimin, kalian tidak akan diperangi. Tapi apa? Kalian wajib tunduk di atas hukum Islam, tunduk di atas aturan-aturan Islam dan membayar jizyah. Hidup dalam keadaan hina di negeri kaum muslimin. Ini maksudnya. Bukan sama sekali tidak diperangi atau sama sekali tidak didakwahi, tidak. Kewajiban dakwah tetap ada kepada semuanya. Kalau maksudnya tidak ada paksaan adalah biarkan manusia dengan agamanya masing-masing, biarkan manusia dengan akidahnya masing-masing, maka tidak ada faedahnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak ada faedahnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk jihad, tidak ada faedahnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk dakwah, dan ini tidak mungkin. Kemudian yang terakhir ada perkara penting. Kita tutup dengan penjelasan ini, sesuatu yang sebetulnya hanya sifatnya barangkali faedah. Tapi barangkali ada yang bisa menjawab. Adalah di dalam ayat yang terakhir kita baca, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, di sini didahulukan kufur kepada taghut dari iman kepada Allah. Didahulukan kufur kepada taghut dari tauhid atau dari ibadah. Entah? Dalam ayat yang pertama disebutkan di sini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Kufur kepada taghutnya diakhirkan. Maka kita dapatkan pada sebagian ayat
kufur kepada tauhid diakhirkan, pada sebagian ayat kufur kepada tauhid didahulukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira rahasianya apa? Nah, ada yang berani jawab? Kasih waktu berpikir atau yang berani jawab? Kenapa dalam ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, apa hikmahnya? Pada ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kufur kepada taghut jadi akhirkan, didahulukan ibadah. Didahulukan ibadah baru kemudian kufur kepada taghut. Tapi dalam ayat ini faman yakfur bit taghut wa yu'min billah, didahulukan kufur kepada taghut. Nah, jawabannya adalah pada ayat yang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ini ayat ini pada maqam, pada kedudukannya sedang menjelaskan ya tentang dakwahnya para rasul. Dakwahnya para rasul itu adalah tujuannya, maksud daripada dakwah adalah apa? Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan kalimat beribadah kepada Allah karena itulah ghayah, itulah tujuannya. Itulah tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud kecuali kalau terpenuhi syaratnya. Yaitu syaratnya apa? Kufur kepada taghut. Kufur kepada taghut adalah syarat sahnya ibadah. Akan diterima ibadah kalau orang itu kufur kepada taghut. Disebutkan dulu ibadah baru kufur kepada taghut karena ayat ini sedang menjelaskan tentang dakwahnya para rasul. Yang dakwahnya para rasul adalah mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada dakwah adalah mengajak orang kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya, itu ghayahnya. Tetapi ini tidak akan terwujud kecuali dengan syarat harus apa? Kufur kepada taghut. Maka disebutkan ghayahnya dulu baru disebutkan apanya? Syaratnya. Jadi pahami? Adapun dalam pelaksanaannya mana yang harus didahulukan? Kufur kepada taghut dulu atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam pelaksanaannya mana yang harus didahulukan? Kufur kepada taghut. Harus orang yang beribadah kepada Allah harus kufur kepada taghut. Kalau belum kufur kepada taghut, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pelaksanaannya harus kufur kepada taghut terlebih dahulu. Harus mengingkari yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Harus melakukan kewajiban kufur kepada taghut dengan tata-cara yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian dia baru beribadah kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang pada surat Al-Baqarah 256 ini sedang menunjukkan perbuatan hamba agar dia dikatakan sebagai orang yang beriman, agar dia dikatakan sebagai seorang muslim, maka dia harus kufur kepada taghut. Didahulukan kufur kepada taghut, kemudian baru apa? Membangun ibadahnya di atas kufur kepada taghut tadi. Ini perbedaannya. Kemudian juga diakhirkannya kufur kepada taghut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Didahulukan an i'budullah baru kemudian wajtanibut taghut, mengisyaratkan bahwasanya istinabut taghut, menjauhi taghut, kufur kepada taghut adalah perkara yang harus terus menerus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Disebutkan beribadah kepada Allah tidak cukup itu. Harus kufur kepada tauhid. Selama kamu beribadah kepada Allah, kamu harus dalam keadaan kufur kepada tauhid. Selama kamu beribadah kepada Allah, kamu harus dalam keadaan kufur kepada tauhid. Kalau sampai terputus kufur kepada tauhidnya, maka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun akan gugur dengan sebab tidak kufur kepada tauhid. Maka dalam ayat tadi ada isyarat tentang kewajiban untuk terus kufur kepada tauhid itu terus menerus. Itu adalah kewajiban yang pertama yang harus dilakukan bagi orang yang ingin beriman kepada Allah. Kewajiban yang pertama adalah kufur kepada tauhid dalam prakteknya. Namun kufur kepada tauhid yang harus dilakukan pertama ini harus terus menerus. Harus terus menerus sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di atas Islam, di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak kufur kepada tauhid, meskipun dia pernah kufur kepada tauhid tapi kemudian dia tidak lagi kufur kepada tauhid, maka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah, dia dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan tidak di atas Islam. Dalam keadaan di atas agamanya Abu Jahal. Nah, kalau tidak kufur kepada tauhid wal a'yadu billah. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga agama kita, menjaga iman kita, agar kita terus diberi kekokohan iman, istiqamah di atas tauhid, di atas kufur kepada tauhid sampai ajal mendatangi kita. Tidak tertipu, ya. Tidak terfitnah dengan syirik, tidak terjatuh kepada syirik dengan berbagai macam jenisnya, tidak terjatuh kepada kufur kepada tauhid sampai ajal mendatangi kita. Karena ini adalah perkara yang paling besar, yang dengannya seorang itu akan tetap di atas Islam, yang dengannya seorang itu akan dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita ambil faedah dari kitab ini, yang tentunya sebetulnya masih sangat banyak faedah yang lainnya, namun karena keterbatasan ilmu yang ada pada kita, namun mudah-mudahan faedah yang bisa kita ambil pada dari risalah Syekh Muhammad At-Tamimi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberi husnul khatimah. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.